Halo anak-anak, nah jumpa lagi kita di pelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang dari minggu lalu. Nah sebelumnya ibu mau minta maaf jikalau nanti ada suara-suara atau backsoundnya, harap dimaklum ya anak-anak ya. Oke, nah ibu akan mulai. Materi kita kali ini adalah mengenai barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Yaitu suatu barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, ini hampir sama dengan dia aritmetika. Baik, Bu lanjut. Contohnya, perhatikan barisan bilangan berikut. Sini udah ada 3 contoh Ibu kasih. Nah, yang pertama ada dia itu barisan geometrinya 3, 6, 12, 24, 48. Baik. Nah, kita lihat. 3, 6, 12, 24, 48. Ini beda dengan aritmetika. Perhatikan 3 ke 6 itu adalah hasil dari kali 2. 6 ke 12 itu hasil dari kali 2. 12 ke 24 itu hasil dari 2. Oke, begitu juga dengan 24 ke 48 itu juga hasilnya dikali dengan 2. Oke. Nah, contoh yang nomor 2. Nah, kali-kali 2 ini anak-anak itulah dinamakan dengan pembanding atau rasionya. Pembanding atau rasio yang disimbolkan dengan huruf R. Oke. Nah, contoh yang kedua. 2, 10, 50, 250, 1250. Rasionya ini adalah dikali 5 semuanya. 2 kali 5 hasilnya 10, 10 kali 5 hasilnya 50, 50 kali 5 itu hasilnya 250, dan yang terakhir juga 250 kali 5 adalah 1250. Oke, kali 5 ini itulah dia rasionya. Oke, contoh nomor 3. 108, 36, 12, 4/3. Ini angkanya semakin kecil. Oke, ini rasionya itu adalah dia dikali 1/3. Dikali 1/3. Baik. 108 dikali 1/3 hasilnya 36. 36 kali 1/3 hasilnya 12. 12 kali 1/3 hasilnya 4. 4 dikali 1/3 hasilnya 4/3. Nah, kali-kali 1/3 ini itulah dia yang dinamakan dengan rasio. Oke. Nah, yang harus diingat adalah jika dia aritmetika, dia itu menggunakan beda. Oke. Kelang-kelang angkanya itu adalah beda atau disimbolkan huruf B. Dan jika dia geometri, dia itu memakai pembanding atau rasio. Oke, nah kita lanjut. Bentuk umumnya, nah ini ibu buat ke dalam bahasa matematikanya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku ke N. Nah, perhatikan ya. Si U1 dia itu adalah A. U2 jika dijabarkan dia menjadi A dikali R. U3 jika dijabarkan menjadi A dikali R pangkat 2. Oke. U4 jika dijabarkan menjadi A kali R pangkat 3. Dan seterusnya sampai dia UN, yaitu A dikali R pangkat N dikurang 1. Oke, pahami ya anak-anak ya. Jika diketahui suatu barisan geometri U1 sampai UN dan dimisalkan U1 itu sama dengan A dengan rasionya R, maka dapat ditulis. Nah, inilah dia penjabarannya yang dari yang atas ini ya. Oke. Nah,
Bisa kalian pahami ya anak ya. U1 itu sama dengan A, U2 itu didapat dari U1 dikali R atau dia A dikali R. Oke. Nah, A dikali R pangkat 2. 2-nya itu dari mana, Bu? Iya, dari suku kedua. Nah, suku berapa dia? Itulah dikurangkan suku yang diketahui itu dengan 1. Oke, begitu juga U3. Hasilnya menjadi AR pangkat 3 dikurang 1, maka dia menjadi AR pangkat 2. U4 juga begitu. A dikali R pangkat 4 dikurang 1, maka dia menjadi AR pangkat 3. U10 bagaimana? Maka dia A dikali R pangkat 10 dikurang 1 menjadi A dikali R pangkat 9. Oke, anak-anak paham ya? Oke, selanjutnya. Misalkan terdapat suatu barisan geometri U1, U2 sampai UN, maka rumus umum suku ke N dengan suku pertamanya A dan rasionya R adalah, ini rumus umumnya ya nak ya. UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Oke. Nah, pada barisan geometri berlaku inilah dia. Oke. UN per UN dikurang 1 sama dengan R. Oke. Nah, inilah dia penjabarannya. Biar lebih paham. 3, 6, 12, 24, 48. Nah, ini pembandingnya adalah dia dikali 2. Semuanya dikali 2. Oke, masukkan dia. 3 itu adalah U1, 6, U2, 12, U3, 24, U4, dan seterusnya sampai UN dikurang 1 dan UN. Oke. Nah, R-nya itu didapat dari si U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3. Oke, dan sampailah dia ke UN per UN dikurang 1. Oke, itu rumus untuk mencari R-nya. Ya. Oke. Nah, ini tadi udah Ibu jelaskan ya. Oke, ini hanya pengulangan supaya kalian lebih paham. Oke, kita ke contohnya. Perhatikan barisan bilangan geometri berikut 5, 10, 15, 20. Tentukan yang A-nya rasio, B rumus UN, C bilangan pada suku ke-8 atau U8. Oke. Nah, pertama kali cari dulu rasionya. Rasio itulah pembanding suku kedua per suku pertama, suku ketiga per suku kedua, dan seterusnya. Maka suku kedua 10, pertama itu adalah 5. Jadi rasionya adalah 2. Nah, rumus UN-nya pada soal. Maka UN itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. Masukkan dia ya. Maka A-nya itu 5, R-nya 2. Jadi 5 rumus UN pada soal 5 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Oke, itu untuk bagian B-nya ya. Nah, di bagian C yang ditanya adalah berapa suku ke-8-nya atau U8-nya. Oke, masukkanlah dia, gantilah N-nya itu dengan suku dengan rumus UN pada soalnya itu. Oke, U8 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1, maka hasilnya 5 dikali 2 pangkat 7, yaitu hasil akhirnya 640. Oke. Nah, contoh yang kedua yaitu dikasih
barisan geometrinya 27, 9, 3, 1 sepertiga. Oke, pertanyaan sama aja. Rasio rumus suku ke N, bagian C-nya bilangan pada suku ke 9. Oke, kita cari dulu rasionya berapa. Maka 9 per 27 per 27 sama dengan sepertiga, itu adalah rasionya. Maka dapatlah kita tentukan rumus suku ke N pada soal. Masukkan dia, A-nya 27, R-nya sepertiga. Maka rumus suku ke N pada soal yaitu 27 dikali sepertiga pangkat N dikurang 1. Oke, maka dapat kita tentukan suku ke 9-nya pada rumus barunya itu, yaitu 27 dikali sepertiga pangkat 9 kurang 1. Maka hasilnya yaitu 3/3. Nah, ini ubah ke dalam bilangan pangkat ya. Itu udah kalian pelajarin di kelas 7. Oke, 27 itu hasil perpangkatan dari 3/3. Nah, dikali sepertiga pangkat 8. Maka hasil dari perkalian yaitu 1/3 pangkat 5. Hasil akhirnya adalah 1/243. Oke. Nah, Bu, dari mana, Bu? Hasilnya menjadi sepertiga pangkat 5, Bu. Oke. Ini Ibu jelasin. 3/3 dikali, nah 1/3 itu dibuat ke bilangan berpangkat menjadi 3/-1, nah pangkat 8 lagi. Oke, nah ini kan menjadi 3/3 dikali 3/-8, maka hasilnya menjadi 3/-5. Ini jika kita buat ke dalam bilangan pecahan maka menjadi 1/3/5. Oke, kita buat menjadi bilangan berpangkat positif. Oke, nah inilah dia. Dah. Semoga kalian bisa pahamin ya. Ingat lagi, buka catatan kelas 7. Ibu lanjut, contoh yang ketiga. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan setiap hari terhadap tinggi sebuah tanaman membentuk barisan geometri. Bila pada pengamatan hasil kedua adalah 2 cm dan pada hari keempat adalah 35/9 cm, maka tentukan tinggi tanaman tersebut pada hari pertama pengamatan. Oke. Nah, hari kedua pada soal itu udah ketahui adalah 2 cm. Hari keempat atau suku keempat adalah 35/9 cm. Nah, jika kita buat kepecahan biasa, dia menjadi 32/9. Oke. Nah, maka ini cari adalah hari pertama atau si A-nya. Maka buatlah dia. Untuk kita cari dulu si R-nya. Maka U4/U2 sama dengan, tadi rumusnya itu udah Ibu jelaskan di awal. U4 rumusnya A dikali R pangkat 3. U2 rumusnya adalah A dikali R sama dengan, nah ini jika kita sederhanakan dia menjadi R pangkat 2. Oke, kita jawab jika kita sederhanakan menjadi R pangkat 2. Nah, masukkanlah dia. 32/9 dikali 1/2 dikali R kuadrat. Oke, Bu, dari mana itu, Bu? Oke, ini perhatikan, U4-nya kan dia adalah 32/9 pecahan biasanya. Oke, per U2 adalah 2 cm, maka ini menjadi 32/9/2. Ingat rumus kebalikan, A per B per C, maka menjadi A per B dikali 1/C.
Oke, maka dia menjadi 32/9. Ini kan artinya persatuan anak. 2 ini kan. Nah, maka kita balikkan dia menjadi 1/2. Oke, maka dia seperti ini hasilnya. Ini. Oke, semoga paham ya. Oke, Ibu lanjut. Maka dia menjadi, jika kita sederhanakan, 16/9 sama dengan R pangkat 2. Akarkanlah mereka berdua. Maka hasil dari si R itu atau rasionya adalah 4/3. Nah, U2. Substitusikan si R ini ke U2-nya. Terserah kalian mau U4 atau U2. Ibu mau yang sederhana aja, ke U2 aja. Maka A dikali R sama dengan 2. Masukkan A dikali 4/3 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 3/2 cm. Oke. Nah, contoh yang keempat. Suatu bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap menitnya. Jika banyaknya bakteri pada saat awal ada 5 bakteri, tentukan jumlah bakteri setelah 8 menit. Oke, nah perhatikan. Pada saat awal ada 5 bakteri, maka itu adalah si A-nya. Membelah diri menjadi 2 setiap menitnya, maka itu adalah menjadi pembandingnya. Oke, perhatikan ilustrasinya. 0 menit, 2 menit, 4 menit, 8 menit, 6 menit, 8 menit. Oke. Pada menit pertama, yaitu adalah 5. Oke. Nah, U2, U3, U4, dan U5. Perhatikan bahwa si 8 menit yang ditanya itu adalah terletak pada suku yang ke-5. Nah, masukkanlah dia rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat 5. Oke, yang ditanya itu adalah U5-nya. Maka 5 dikali 2 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 80. Oke, contoh yang kelima. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dengan panjang potongan tersebut membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek 10 cm dan terpanjang 320 cm, tentukan panjang potongan tali yang lainnya. Nah, panjang potongan terpendek, maka itu adalah potongan pertamanya, yaitu 10. Dan yang terpanjang itu adalah 320. Maka dia adalah suku yang ke-6-nya. Oke, karena dipotong menjadi 6 bagian. Oke. Nah, yang perlu kita tahu itu adalah si suku kedua, 3, 4, dan 5-nya. Kita cari dulu rasionya. U6 per U1. Jabarkan dia A dikali R pangkat 5 per A sama dengan R pangkat 5. Oke, yang bisa kita sederhanakan adalah si R-nya. Maka dia menjadi R pangkat 5. Maka masukkan tiap nilainya. 320 per 10 sama dengan R pangkat 5. Maka nilai rasionya adalah 2. Oke, kita substitusikan ke salah satu sukunya. Mau suku ke pertama, mau suku ke-6, terserah. Ibu mau yang sederhana. Oke, ibu mau buat ke suku kedua aja lah. Oke, kita cari. Tentukan panjang potongan tali yang lainnya ya. Ibu mau kita disuruh mencari potongan yang kedua, 3, 4, dan 5. Oke, kita substitusikan. Maka A dikali R, kita tentukan dulu ya, potongan keduanya itu A dikali R sama dengan 10 kali 2, yaitu 20 cm. Potongan yang ketiga, A dikali R pangkat 2, dia menjadi 40 cm. Potongan yang keempat, dia adalah 10 dikali 2 pangkat 3 menjadi 80 cm. Nah, potongan yang kelima adalah A dikali R pangkat 4 menjadi 10 dikali 2 pangkat 4 menjadi
160 cm. Maka potongan 2, 3, 4, dan 5 itu adalah 20, 40, 80, dan 160. Oke. Nah, sampai di sini pembahasan kita untuk si barisan geometri. Jadi, Ibu harap semuanya dapat dipahami ya anak-anak ya. Oke. Terima kasih semuanya.